Pemirsa, gempa bermagnitudo 6,2 mengguncang Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam. Getaran gempa terasa hingga ke sejumlah wilayah termasuk Jakarta. Apa penyebab gempa di Garut itu, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Nuraini Rahma Hanifah. Halo, selamat sore Ibu Nuraini. Halo, ya tampaknya komunikasi kita masih terganggu dengan Ibu Nuraini. Oke, sudah bergabung kembali Ibu Nuraini. Kita ingin tahu sebetulnya apa yang memicu gempa 6,2 di Garut tadi malam, Ibu Nuraini. Iya, jadi gempa yang kita rasakan mungkin sangat dirasakan oleh kita yang berada di Bandung, di Jakarta, tapi terutama di selatan Jawa Barat. Itu diakibatkan oleh lempeng Indo-Australia yang menghujam di bawah Pulau Jawa. Nah, lempeng Indo-Australia ini gempanya terjadi di dalamnya dan itu diakibatkan karena adanya tekanan dari lempeng Indo-Australia. Makanya kita melihat ada mekanisme thrust atau menaik yang kemudian menyebabkan gempa ini. Dia memang terjadinya kalau berdasarkan posisi dari BMKG di dalam lempeng Indo-Australia tersebut pada kedalaman 70 km di selatan pantai selatan Jawa atau lebih dekatnya di selatan dari Garut Selatan. Baik, Bu Nuraini, ini kalau dari wilayah yang terdampak ini, wilayah mana saja Bu yang terdampak dari gempa 6,2 di Garut ini? Jadi kalau yang dilaporkan terasa baik dari data BMKG, terutama BMKG memasang akselerometer, tetapi juga dari banyak laporan warga, ini terasa cukup luas ya. Dari mulai selatan Jawa Barat, Bandung, utara Jakarta, kemudian di sisi barat, dan juga kabarnya sampai di Yogyakarta juga dirasakan. Dari peta intensitas juga kita melihat bahwa sebagian besar Jawa bagian barat hingga di tengah Jawa itu merasakan goncangan gempanya. Sedangkan dampak dari kerusakan gempanya sendiri yang kita mendapat laporannya itu terjadinya banyak di selatan, di Garut, Tasik, dan itu mungkin disebabkan karena di daerah Garut, Tasik itu lebih dekat dengan pusat gempanya, tetapi juga mungkin kondisi tanah yang juga cukup lunak di Jawa dan barangkali juga konstruksi bangunan yang juga perlu kita perhatikan lebih supaya bisa lebih baik lagi. Ya Bu Nuraini, pergerakan lempeng ini apakah sudah mencapai kestabilannya, dalam artian tidak akan ada lagi gempa susulan, atau mungkin kemungkinan besar masih akan ada gempa-gempa susulan lainnya? Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa lempeng Indo-Australia itu dia memanjang ya, jadi bukan hanya berupa satu titik, tapi dia memanjang di sepanjang pantai selatan Jawa. Jadi memang dia ada di sisi selatan Jawa karena sebuah lempeng yang besar dari Indo-Australia, sehingga sebetulnya kalau dari tipe jenis intraplate itu artinya di dalam lempeng, itu kita bisa merasakan bisa terjadinya itu memang bisa terjadi di sepanjang lempengnya itu. Jadi bisa terjadi di sepanjang selatan Jawa, bahkan juga di Sumatera karena kita berada dalam satu lempengan yang sama. Indo-Australia ini dari mulai Sumatera sampai ke Jawa. Tetapi di sisi lain, di sini kejadian yang tadi malam itu ada di dalam lempeng intraplate-nya, sedangkan kita juga ada potensi dari bidang megatrustnya yang mana berada di pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia di atasnya. Jadi gempa seperti tadi malam atau bahkan bisa lebih kecil, bisa lebih besar, itu masih bisa terjadi di masa depan, baik dari intraplate maupun dari megatrustnya itu sendiri. Nah, jadi mungkin kalau dari sisi gempa susulan kan, kalau gempa susulan dia biasanya satu paket gempa ya. Kalau dari catatan BMKG memang sangat minim gempa susulannya, tetapi bahwa ada kemungkinan gempa serupa terjadi di masa depan, itu sangat ada kemungkinan memang bisa karena karena memang kita memiliki bidang lempengan di sepanjang selatan Jawa ini sampai menerus ke Sumatera. Jadi dari jenis gempa yang seperti tadi malam ataupun dari gempa megatrust itu bisa terjadi di masa depan. Yang mudah-mudahan nanti kita juga akan bisa lebih baik ya untuk mengantisipasi gempa yang bisa terjadi di masa depan. Baik, Bu Nuraini, kalau kita lihat sampai di jam ini sudah berapa kali terjadi gempa susulan dari gempa pukul 23:29 kemarin? Kalau berdasarkan informasi yang diterima sementara dari BMKG, satu gempa susulan ya, nanti mohon dikoreksi kalau salah, tetapi sementara ini memang kelihatannya
sedikit gempa susulan yang terjadi dari gempa yang tadi malam ini. Baik, terima kasih Dr. Nuraini Rahma Hanifah atas waktunya bersama kami. Selamat sore.